Bab 197. Ye Wen tertawa dingin. Aula penegakan hukum. Benar-benar lelucon. Kamu tahu bagaimana Balai Penegakan Hukum bekerja? Sudah berapa umur kamu? Apakah kamu tidak malu untuk mengatakan itu? Petik 2. Kurang ajar. Ketika salah satu tetua agung melihat bahwa Ye Chen sama sekali tidak peduli dengan mereka, wajahnya tidak bisa membantu tetapi berkedut. Dia tidak bisa menahan mengirimkan serangan telapak tangan ke Ye Chen. Seorang kultivator martial monark sudah mulai memahami hukum ruang. Meskipun pemogokan ini adalah pemogokan biasa, itu menjadi luar biasa setelah hukum ruang diterapkan. Itu sangat misterius. Telapak tangan jelas menuju ke dada Ye Wen. Namun, sama seperti Ye Wen siap untuk bergerak untuk menghadapinya, telapak tangan tiba-tiba menghilang dan berakhir sebagai serangan ke sisinya. Ledakan. Perbedaan dalam bidang kultivasi terlalu besar. Meskipun Ye Wen adalah Raja Medial Grade Martial, serangan telapak tangan biasa ini mengirimnya terbang kembali. Dia muntah seteguk darah dan jatuh ke tanah dengan berat. Akhirnya, Sen Manjun melompat ke udara setelah dia melenyapkan semua mayat raja dari Running Mice Sekte. Kemudian dia berjalan dengan lembut. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Dia langsung tiba sebelum kelompok. Semua orang terkejut melihat tangannya yang putih pucat menabrak kedua orang yang mengangkat songke. Telapak tangan tak berbentuk memukul tubuh songke dengan suara keras. Tubuh songke langsung terbang menjauh dari dukungan dua orang. Kuang dang. Songke berguling kembali terus-menerus, sampai ia mencapai sisi sungai bawah tanah. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia memanjat dan bertanya, Martial Bibi Sen, mengapa? Dua tetua tertinggi yang telah memarahi Ye Wen sebelumnya tidak berani mengatakan apa-apa ketika Sen Manjun bergerak. Di tempat ini, Sen Manjun adalah yang paling senior dan dia yang terkuat. Jika seseorang memandangnya, jelas dia sangat marah. Tidak peduli seberapa baik hubungan mereka dengan Songke, mereka tidak berani memberikan saran. Mereka hanya bisa meratapi Songke karena tidak beruntung. Sen Manjun mendengus dingin dan dia mengabaikannya dengan wajah dingin. Dia perlahan berjalan ke sisi sungai bawah tanah dan mengerutkan kening saat dia melihat air yang bergolak. Tiba-tiba, Sen Manjun berteriak. Esens muncul dari seluruh tubuhnya dan pakaiannya berkibar tanpa henti. Auranya terus naik terus sementara angin bertiup kencang dan bersiul tanpa henti. Pada saat ini, dia dengan keras mengirim serangan telapak tangan ke tepi sungai. Kekuatan itu mengalir melalui seluruh sungai di dalam gua, ratusan meter air. Sungai yang memancar melonjak dan terlempar ke udara. Tidak ada setetes air pun yang tersisa di sungai dan semua ikan yang dulu berada di sungai terus turun dari udara. Tatapan Sen Manjun menyapu tempat di mana sungai itu dulu. Namun, dia tidak melihat Xiao Chen sama sekali. Air yang bergolak sudah mencuci tubuhnya ke tempat yang tidak diketahui. Dia menghela nafas dan melambaikan tangannya. Air di udara segera jatuh kembali dengan ledakan keras. Ini adalah kekuatan puncak martial monark. Dengan ombak biasa, dia bisa menyebabkan sungai melonjak dan mengalir mundur. Sen Manjun berdiri di tepi sungai dan bergumam sendiri sejak lama sebelum dia pergi. Saat kerumunan hendak menghembuskan napas lega saat melihat Sen Manjun mendingin. Tubuh besar Heavenly Wolf King mengeluarkan suara keras yang bergema di dalam gua. Kerumunan menggeser pandangan mereka tetapi mereka hanya melihat musinya mengambang di udara dengan tenang. Matanya tertutup dan rambut dan pakaian peraknya berkibar tertiup angin. Ada bulan sabit perak di tengah alisnya yang mengeluarkan riak seperti cermin. Itu buruk. Heavenly Wolf King menyerahkan kekuatannya kepada gadis itu, kata Leng Tianzeng dengan keras. Salah satu tetua tertinggi di samping berkata dengan suara serak. Kami semua terganggu oleh apa yang terjadi di sini dan tidak memperhatikan Raja Serigala Surgawi. Tepat setelah tetua tertinggi ini menyelesaikan kata-katanya, kelompok itu tampak agak membenci Songke yang berlengan satu. Jika dia tidak menyerang dan membunuh Xiao Chen, segalanya tidak akan menjadi serumit ini. Jika tidak, bagaimana mungkin Heavenly Wolf King bisa memberikan kekuatannya kepada musinya di bawah pengawasan mereka? Setelah kekuatannya diteruskan, tidak mungkin bagi mereka untuk mengambilnya dari musinya. Ini karena budidaya musinya saat ini. Dia belum mencapai tahap kondensasi Sagekor. Jika mereka membunuhnya,
kekuatan Heavenly Wolf King yang dia warisi akan tersebar. Selain itu, hal yang lebih mengerikan adalah bahwa begitu gadis ini meninggal, ribuan tahun kultivasi Heavenly Wolf King akan meledak, seluruh gua akan runtuh. Dengan perkecualian beberapa orang yang bisa selamat dari ledakan itu tanpa masalah, kebanyakan dari mereka akan mati dan orang lain tidak akan bisa melarikan diri. Meskipun mereka merasa sangat marah, mereka tidak bisa melakukan apapun. Betapa penuh kebencian. Sen Manjun memarahi saat dia mengirim serangan telapak tangan ke Songke. Telapak tangannya sangat cepat dan dia langsung menghantam Songke ke sungai bawah tanah. Sampai sekarang, dia telah hidup selama hampir 300 tahun. Meskipun dia saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda berada di akhir hidupnya, dia tidak bisa menjamin kapan itu bisa terjadi. Hanya dengan memasuki ranah Sage, mereka bisa diyakinkan. Namun, masalah ini telah dimanjakan oleh Songke. Song Manjun benci kalau dia tidak bisa menghancurkannya sampai mati dengan serangan telapak tangan itu. Songke dengan satu tangan berjuang di air. Esensi dari Raja Bela Diri yang menyedihkan ini telah pergi ke kekacauan ketika dia dipukul oleh telapak tangan. Setelah menelan beberapa suapan air, ia berhasil naik kembali ke pantai dengan susah payah. Musinya tiba-tiba membuka matanya dan cahaya terang keluar dari mata peraknya. Dia memelototi orang-orang yang hadir. Paviliun Saber Surgawi. Sebaiknya jangan dipusingkan dengan tubuh Sage Ancestorku. Aku akan kembali. Setelah dia berbicara, dia membuang sebongkah batu giok. Itu berubah menjadi bola api dan terbang ke bagian bawah kakinya. Setelah itu, dia perlahan terbakar dalam kobaran api yang mengamuk dan menghilang dari gua bawah tanah. Jimat api dewa. Hal seperti itu masih ada. Ekspresi di wajah tetua agung berubah lebih sedih ketika dia melihat strip giok yang dibuang musinya. Talisman dewa api adalah jenis transportasi harta karun rahasia. Setelah itu membakar pemiliknya, itu akan mengirim mereka ribuan kilometer jauhnya sebelum menghilang menjadi ketiadaan. Menurut rumor, metode penyempurnaan dari jimat semacam ini disimpan di bangsa Jin Agung. Namun, itu sangat mahal. Masing-masing akan membutuhkan 2000 batu roh kelas rendah. Selanjutnya, itu hanya bisa digunakan sekali. Setiap kali digunakan, itu setara dengan membakar 2000 batu roh kelas rendah. Meskipun mahal, itu tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan kehidupan seseorang. Awalnya, beberapa dari mereka berencana untuk mengunci musinya sampai dia benar-benar menyerap kekuatan Heavenly Wolf King. Ketika dia mengondensasi Sage Core, mereka akan mengekstraknya saat itu. Meskipun membutuhkan lebih banyak waktu, masih ada harapan. Ketika musinya menggunakan talisman api ilahi, semua harapan mereka benar-benar padam. Seorang tetua tertinggi menghela nafas. Upaya 100 tahun telah sia-sia. Meskipun Vian King lama sudah mati, Vian King baru lahir. Aku bahkan tidak yakin apakah Paviliun Saber Surgawi dapat menahan serangan Raja Vian. Petik 2. Anak-anak sungainya banyak dan kompleks. Arus bawahnya melonjak. Setelah Xiao Chen merosot ke bawah, dia dengan cepat dicuci ke tempat yang tidak diketahui sementara dia tetap dalam kondisi tidak sadar. Azure Dragon ada di rumah di dalam air. Xiao Chen, yang memiliki roh bela diri naga Azure, akan bisa menahan napas sangat lama di dalam air. Namun, sekarang setelah roh bela diri dihancurkan, dia seperti orang biasa tanpa kemampuan khusus. Logikanya, dia seharusnya tenggelam di dasar sungai. Perutnya seharusnya diisi dengan air, dan tubuhnya akan membengkak setelah 2 jam berlalu. Setelah 10 jam berlalu, ia akan melayang seperti mayat biasanya. Namun, situasinya saat ini sangat aneh. Azure Dragon Martial Spirit miliknya sudah hancur dan dia benar-benar lumpuh. Namun, ia mampu bernapas dalam air seperti sebelumnya. Xiao Chen mengalir di sepanjang air di sungai gelap yang dalam dan dicuci ke tempat yang tidak dikenal. Kadang-kadang, gulma air dan gulma akan mengelilinginya saat ia melayang bersama ikan-ikan. 2 hari kemudian, Xiao Chen bangun. Dia merasa sangat lemah dan sakit kepala. Tubuhnya sedang dicuci oleh air dan di bawah serangan arus bawah yang kejam. Dia merasa sulit untuk bahkan membalikkan tubuhnya. Merasakan situasi tubuhnya, Xiao Chen merasa itu aneh.
Dia tidak bisa mengerti mengapa dia bisa bernapas di bawah air ketika Azure Dragon Martial Spirit telah dihancurkan. Tenang, tenang. Xiao Chen berpikir sendiri terus-menerus di perairan yang deras. Meskipun dia bisa bernapas di bawah air, situasinya masih penuh bahaya. Serangan penuh Songke sebagai puncak Martial King tidak hanya menghancurkan Martial Spirit-nya dan menyebarkan kekuatan batinnya, itu juga menyebabkan cedera internal yang parah. Semua organ dalamnya mengalami berbagai tingkat kerusakan. Jika tubuh Xiao Chen tidak lebih kuat dari biasanya, marah 7 kali oleh Seven Leaf Flower, hatinya akan segera hancur. Xiao Chen hanyut di arus bawah selama 2 hari. Dia tidak bisa menangani luka internalnya dan dia juga tidak bisa makan. Tubuh Xiao Chen sekarang sangat lemah. Jika Xiao Chen tidak bisa menemukan jalan keluar dari air yang bergolak ini, tubuhnya hanya akan semakin lemah. Pada akhirnya, itu adalah masalah berapa lama dia bisa bertahan sebelum dia akhirnya menyerah dan dia mati. Pada saat-saat yang dihabiskan oleh Xiao Chen dalam pikirannya, dia memerah beberapa ratus meter lebih jauh. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi merasa lebih takut akan arus bawah yang ganas. Xiao Chen menyambut arus bawah saat ia melakukan yang terbaik untuk membalikkan tubuhnya. Arus bawah yang bergolak tiba-tiba menyerangnya dan menyebabkan tubuhnya berguling terus-menerus. Gunung-gunung. Perubahan mendadak dalam situasi memaksa Xiao Chen menelan beberapa suap air. Pada saat kekacauan ini, Xiao Chen mencengkeram beberapa gulma dan melakukan yang terbaik untuk menstabilkan dirinya. Gulma cukup tangguh. Meskipun arus bawahnya kuat, gulma tidak pecah ketika Xiao Chen menyambarnya. Gulma setebal lengan Xiao Chen dan membantunya menstabilkan tubuhnya. Xiao Chen akhirnya istirahat. Dia menoleh untuk melihat ke atas. Meskipun air sungai agak berawan dan dia tidak bisa melihat dengan jelas, itu tidak gelap. Ini membuktikan bahwa sungai ini tidak terlalu dalam. Karena seperti ini, dia harus memikirkan cara untuk naik ke sana. Hal yang mencegahnya melakukan itu adalah arus bawah di dasar sungai. Saat dia melepaskan gulma, dia akan segera terhanyut oleh arus bawah. Kedalaman arus bawah ini sekitar 5 meter, itu di bagian terdalam sungai. Begitu dia melewati 5 meter ini, tidak akan ada arus bawah. Pada saat itu, dia akan dapat melayang secara alami. Jika Xiao Chen masih memiliki esensnya, dia bisa dengan mudah melompat keluar dari sungai ini dalam satu napas. Setelah dia mendarat, dia bahkan bisa membuat semua air di tubuhnya menguap secara instan. Namun, bukan hanya dia terluka parah sekarang. Roh bela diri dihancurkan dan dia tidak bisa menggunakan esens. Selanjutnya, dia belum makan selama 2 hari. Saat dia melepaskan gulma, dia akan tersapu oleh arus bawah yang ganas. Setelah dia beristirahat selama setengah jam, Xiao Chen dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Dia perlahan menyentuh sisi sungai dan menemukan bahwa mereka terbuat dari lumpur. Setelah dia menginjaknya, dia akan segera tenggelam setengah meter ke dalamnya. Xiao Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berhasil memikirkan cara untuk kembali ke pantai. Selama dia berjalan di sepanjang danau dan memasukkan lengannya ke dalamnya, dia akan bisa naik perlahan. Bab 198. Sama seperti asuransi, Xiao Chen mencari sebatang gulma setinggi 10 meter terlebih dahulu dan mengikatnya di pinggangnya. Setelah selesai melakukan itu, ia melaksanakan rencananya. Setiap langkahnya dalam arus bawah yang cepat sangat sulit. Ketika Xiao Chen mencapai lereng berlumpur di samping, dia tidak berani ceroboh. Dia naik selangkah demi selangkah saat arus bawah menyerang tubuhnya. Ada beberapa kali di mana dia hampir hanyut. Dia membenamkan tangannya jauh ke dalam lumpur dan area di bawah kukunya dipenuhi dengan lumpur hitam. Segera, dia melarikan diri dari bahaya. Setelah dia menghabiskan banyak usaha, Xiao Chen akhirnya berhasil melarikan diri dari arus bawah. Dia merilekskan tubuhnya dan melepaskan gulma dari pinggangnya. Ketika Xiao Chen sampai di pantai, dia merasa sangat lelah. Rasa pusing yang dia rasakan menjadi semakin kuat. Dia melakukan yang terbaik untuk fokus dan menolak keinginan untuk berbaring. Kemudian dia melepas semua pakaiannya yang basah. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa pakaian kering dari cincin semesta dan mengenakannya sebelum dia menelan pil pengisian darah. Begitu dia selesai semua ini,
Dia menyeret dirinya ke sisi tebing dan bersandar padanya untuk beristirahat. Tanpa sadar, Xiao Chen tertidur. Dia terlalu lelah. Ketika Xiao Chen bangun, arwahnya telah pulih. Dengan bantuan pil pengisian darah, luka fisiknya juga lebih baik. Dia mengambil jatah kering dan air dari cincin semesta. Dia melahap makanan dengan lahap dan menenggak air dalam tegukan besar. Setelah memakannya, dia pulih kembali. Setelah itu, Xiao Chen bangkit dan memeriksa sekelilingnya. Dia berada di gua redup. Xiao Chen mencoba memperluas sense spiritualnya tetapi tidak berhasil. Sense spiritual yang sangat dikenalnya tidak muncul. Xiao Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Sepertinya dia benar-benar telah berubah menjadi orang cacat. Dia perlahan berjalan ke tepi sungai dan melihat bayangannya. Permukaan sungai yang tenang memantulkan kembali wajah pucat. Setelah direndam dalam air untuk waktu yang lama, kulit Xiao Chen berubah menjadi sangat pucat. Bahkan ada beberapa tempat di mana kulitnya mengelupas. Dia telah kembali ke penampilan aslinya. Penampilan yang telah dia ubah menjadi menggunakan sape shifting mantra telah hilang. Namun, Xiao Chen tidak bisa diganggu soal ini. Setelah dia membersihkan lumpur dari bawah kuku jarinya, dia berjalan di sepanjang sungai dan bergerak ke hilir. Terlepas dari situasinya, ia harus mencari jalan keluar terlebih dahulu. Tidak. Petik 2. Kadang-kadang, air menetes dari langit-langit. Begitu tetesan itu jatuh, tubuh Xiao Chen akan bergerak kembali untuk menghindarinya. Tetesan akan meluncur di hidungnya dan jatuh ke tanah dengan cepat. Sepertinya kekuatan fisikku masih di sini. Kemampuan aku untuk bertarung belum hilang. Bahkan tanpa esens, aku dapat dengan mudah merasakan lokasi tetesan air yang jatuh. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia mengepalkan tinjunya. Di bawah pengaruh gravitasi, kecepatan tetesan air jatuh sangat cepat. Meski begitu, Xiao Chen bisa mengandalkan kemampuan fisiknya untuk mendeteksi arah tetesan air yang jatuh sebelum dia dengan mudah mengelak. Kecepatan reaksi tubuhnya setara dengan Grandmaster martial biasa. Ini membantu Xiao Chen mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Bahkan tanpa roh bela diri, aku dapat mengandalkan tubuh aku untuk menjadi seorang sage. Itu telah dilakukan di masa lalu sebelumnya. Aku bisa melakukannya juga. Cahaya tegas muncul di mata Xiao Chen. Setelah dia berjalan untuk waktu yang lama, perlahan-lahan menjadi lebih cerah. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi meningkatkan langkahnya. Setelah beberapa saat, dia tiba di tempat terbuka yang luas. Dunia bawah tanah yang luas muncul di depan Xiao Chen. Tingginya beberapa ratus meter dan lebar tak terukur. Ada pohon, rumput, dan bunga. Bahkan ada sungai. Tidak diketahui dari mana cahaya di atas kepalanya berasal. Itu sangat aneh. Xiao Chen ragu-ragu sebentar sebelum melangkah masuk. Dia merasa seolah-olah dia telah melewati penghalang dan jeda waktu yang sepele tampaknya telah terjadi. Xiao Chen berjalan masuk dan keluar beberapa kali. Dia takut ada sesuatu yang salah. Setelah dia menemukan bahwa dia bisa masuk dan keluar dengan bebas, dia tidak lagi peduli. Gazi. Petik 2. Tiba-tiba, beberapa burung terbang dari hutan di depan. Xiao Chen agak terkejut. Ada makhluk hidup di sini. Aku harus berhati-hati. Jika aku bertemu dengan binatang buas, maka aku akan berada dalam masalah. Bang. Petik 2. Sama seperti Xiao Chen memikirkan hal ini, spirit beast besar keluar dari hutan. Ini adalah Scarlet Flame Bear. Ketika berdiri tegak, itu setinggi 2 orang. Mata merahnya menatap Xiao Chen, penuh dengan niat membunuh. The Scarlet Flame Bear adalah binatang roh peringkat 2. Itu setara dengan seorang master bela diri. Xiao Chen pernah bertemu sebelumnya di Seven Horn Mountain. Itu tampak ganas tetapi tidak ada yang istimewa tentang itu. Namun, jika Xiao Chen ingin menanganinya sekarang, itu akan sedikit sulit. Pupu, tepat seperti yang dipikirkan Xiao Chen. Scarlet Flame Bear merangkak dan bergegas. Segera, itu tiba sebelum Xiao Chen. Cakarnya yang membawa beberapa ratus kilogram kekuatan hancur. Xiao Chen tidak panik. Sebelum kaki depan Scarlet Flame Bear telah tiba, dia merasakan perubahan arah angin dan melangkah ke kiri dengan tenang. Dia menghindari serangan itu. Xiao Chen berteriak dan memfokuskan semua kekuatannya ke tangan kanannya. Semua otot di lengan kanannya melotot.
Xiao Chen tampaknya merasakan energi yang tak terbatas ketika tinjunya meninju dada Scarlet Flame Bear dengan kecepatan kilat. Detik berikutnya, tubuh kekar Scarlet Flame Bear ditinju dan terbang kembali dengan keras. Xiao Chen bisa mendengar suara organ-organ dalamnya dihancurkan. Setelah jatuh, tidak ada lagi bangkit. Xiao Chen memandang semua ini dengan kaget. Setelah beberapa saat, dia melihat bahwa Scarlet Flame Bear benar-benar mati. Dia bergumam. Bagaimana mungkin? Pada puncak aku, kekuatan tinju aku hanya 1.500 kilogram kekuatan. Saat ini, martial spirit aku hancur dan luka aku belum sepenuhnya pulih. Berbicara secara logis, mampu menghasilkan setengah dari kekuatan aku sebelumnya sudah jauh. Petik 2. Berat dari Scarlet Flame Bear setidaknya 500 kilogram. Untuk mengirimnya terbang dengan satu pukulan sambil menghancurkan organ-organ dalamnya akan membutuhkan setidaknya 2.000 kilogram kekuatan. Xiao Chen merasa curiga saat melihat tinjunya. Dia tidak percaya. Dalam pukulan sebelumnya, aku merasa seolah-olah aku tidak menggunakan semua kekuatanku. Namun, mengapa kekuatan aku bahkan lebih kuat dari sebelumnya? Petik 2. Xiao Chen berpikir untuk waktu yang lama tetapi dia tidak bisa menemukan jawabannya. Selanjutnya, Xiao Chen memasuki hutan. Dia menemukan Scarlet Flame Bear lain di pinggiran kota. Ketika sudah dekat, dia meninju yang ini juga. Sama seperti sebelumnya, 500 kilogram Scarlet Flame Bear dikirim terbang. Organ internalnya telah hancur dan mati. Baru setelah ini Xiao Chen percaya bahwa semua ini nyata. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah kultivasi aku belum hilang? Kekuatan kepalan tanganku ini seharusnya sekitar 1.750 kilogram kekuatan. Hampir 2.000 kilogram. Kalau tidak, tidak mungkin bagiku untuk membunuh Scarlet Flame Bear dengan satu pukulan. Kata Xiao Chen dengan nada percaya diri. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan tubuh fisik aku meningkat? Xiao Chen merenung dalam waktu yang lama. Tetapi ia masih belum bisa memberikan jawaban. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tersenyum tipis. Sudahlah. Kekuatanku meningkat adalah hal yang baik. Karena aku tidak bisa mengetahuinya. Maka tidak perlu terlalu memikirkan ini untuk saat ini. Petik 2. Memikirkan ini. Xiao Chen meninggalkan hutan. Kedalaman hutan memberi Xiao Chen perasaan berbahaya. Harus ada binatang buas roh yang bahkan lebih kuat di sana. Xiao Chen menggunakan waktu yang tersisa untuk mencari di dunia bawah tanah yang tidak dikenal ini. Di arah tenggara, Xiao Chen kebetulan menemukan ladang ramuan alami. Segala macam roh herbal tumbuh hijau dan kental di seluruh tempat. Ada juga beberapa herbal roh yang telah berumur beberapa ratus tahun. Namun, sebelum Xiao Chen mendekati tepi ladang ramuan, ia merasakan beberapa aura yang kuat. Kadang-kadang, dia bisa mendengar suara binatang buas yang mengerikan. Mereka semua adalah spirit beast yang kuat. Mengingat keadaan Xiao Chen saat ini, ia bisa melupakan untuk melangkah lebih jauh. Untuk melihat segunung harta tetapi tidak bisa mendapatkannya. Perasaan seperti itu sangat menyedihkan. Xiao Chen menghindari wilayah ini dan terus berjalan ke depan. Meskipun roh martialnya hancur, dia masih memiliki kekuatan fisiknya. Langkahnya tidak lambat. Dalam waktu 1 hari, ia telah menyelidiki suatu daerah dengan radius setidaknya 1.000 meter. Xiao Chen menemukan bahwa ia telah sepenuhnya meremehkan ukuran dunia bawah tanah ini. Setelah dia berjalan sepanjang hari, dia bahkan belum menutupi setengahnya. Tidak diketahui mengapa, tetapi ada siang dan malam di dunia bawah tanah ini. Kecerahan berubah seiring aliran waktu dan perlahan akan berubah menjadi gelap. Pasti akan ada beberapa bahaya yang tidak diketahui di malam yang gelap. Xiao Chen tidak berani tinggal di sini. Dia mundur sampai tiba di penghalang di sekitar dunia ini sebelum dia berhenti. Dia memutuskan untuk duduk bersila dan berusaha untuk berkultivasi. Xiao Chen tidak kehilangan semua harapan setelah bela diri hancur. Azure Dragon adalah binatang suci kuno. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Saat ini, tubuh Xiao Chen sama sekali kosong dari energi spiritual. Dia saat ini orang biasa. Dibandingkan dengan ketika dia baru saja tiba di dunia ini, dia lebih lemah. Paling tidak, bahwa Xiao Chen memiliki energi spiritual 10 tahun yang ia kembangkan.
Meskipun dia tidak dapat mengubah energi menjadi esens, ada lebih dari cukup baginya untuk menggunakan Purple Thunder Divine Incantation. Namun, tidak ada energi spiritual di Xiao Chen sekarang. Untuk melatih sampai ke titik ia dulu, mungkin memerlukan 16 tahun untuk melakukannya. Jika sudah begitu, tidak peduli seberapa kuat kegigihannya, dia mungkin akan menyerah. Xiao Chen merasakan energi spiritual di sekitarnya. Dia memperhatikan dantiannya saat dia menghela nafas keluar masuk. Dia mempertahankan kondisi mental yang tenang saat dia terus mengulangi tindakan ini. Ini adalah metode pernapasan paling dasar di benua Tianwu. Selain orang-orang yang lahir dengan roh bela diri bawaan, kebanyakan orang tidak memiliki energi spiritual di tubuh mereka ketika mereka dilahirkan. Tanpa energi spiritual, tidak ada cara untuk mengedarkan teknik kultivasi apapun. Pada titik ini, seseorang perlu berlatih metode pernapasan untuk menyerap beberapa energi spiritual ke dalam tubuh mereka. Ketika jumlah energi spiritual mencapai tingkat tertentu, seseorang akan dapat secara resmi mulai berkultivasi. Tidak ada perbedaan dalam nilai atau peringkat untuk metode pernapasan. Itu umum di seluruh benua Tianwu. Perlahan, gas yang dihembuskan Xiao Chen melalui mulutnya menjadi lebih padat. Dari kejauhan, itu tampak seperti pedang buram. Itu tidak hilang. Dengan napas berikutnya yang diambil Xiao Chen, beberapa energi spiritual berubah menjadi kabut dan memasuki mulutnya. Perlahan-lahan mengalir ke meridian dan diedarkan untuk siklus sebelum menetap di dantian. Itu tentang ukuran jari kaki kecil. Xiao Chen merasa gembira. Dia tidak menyangka bahwa untaian pertama energi spiritual yang diserapnya akan sangat besar. Dia akan dapat mengumpulkan energi spiritual yang cukup segera dan mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation. Xiao Chen khawatir sebelumnya bahwa itu akan membutuhkan 16 tahun. Sepertinya kekhawatirannya tidak berdasar. Setelah ia mengalami proses itu sekali, yang kedua menjadi lebih lancar. Setelah 4 jam, energi spiritual yang telah menetap di dantian Xiao Chen sudah cukup untuk mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation. Xiao Chen menghentikan metode pernapasan dan mulai bersiap untuk mencoba mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation. The Purple Thunder Divine Incantation beredar dengan sukses tanpa masalah. Energi spiritual di sekitarnya menuangkan liar ke tubuh Xiao Chen. Itu mengalir tanpa henti dan benar-benar melebihi harapan Xiao Chen. Bab 199. Mengapa ini terjadi? Xiao Chen berpikir dengan takjub. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu yang disebutkan Ye Wen di masa lalu. Ada bahaya meledak jika seseorang dibudidayakan di terowongan bawah tanah. Kulit Xiao Chen memucat. Dia ingin berhenti tetapi dia merasa enggan melakukannya. Ketika dia mengolah Purple Thunder Divine Incantation di Seven Horn Mountain, situasi yang sama terjadi. Setelah itu, ia berhasil memadatkan roh martialnya. Jika dia menyerah sekarang, itu akan sangat disayangkan. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah melihat harapan untuk mengkondensasi roh martialnya lagi. Aku akan mengambil risiko semuanya. Jalur kultivasi marsial tetap dipenuhi dengan bahaya. Bertempur melawan surga. Berperang melawan laki-laki. Berjuang melawan diri sendiri. Seseorang harus kejam. Terlepas dari siapa itu. Jika aku tidak mampu melewati ini, lalu bagaimana aku akan melawan manusia atau bahkan berbicara tentang melawan surga? Xiao Chen mengambil keputusan. Tidak hanya dia tidak berhenti. Dia bahkan meningkatkan kecepatan sirkulasi Purple Thunder Divine Incantation. Guntur berderak di atas. Pusaran air muncul di atas kepalanya dan terus berputar. Pusaran air mengisap energi spiritual dengan cepat sebelum mengirim energi ke tubuh Xiao Chen. Sebuah sambaran kilat melintas di udara. Angin menderu dan guntur bergemuruh. Sebuah fenomena misterius sedang terjadi. Tubuh Xiao Chen gelisah. Energi spiritual terisi dan membengkak semua meridiannya. Meridiannya sekarang jauh lebih luas dan lebih kuat dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Jumlah energi spiritual yang bisa dikandungnya beberapa kali lebih besar. Saat ada ketidakstabilan, Xiao Chen akan meledak dan bahkan tidak meninggalkan kerangka. Ledakan. Tepat pada saat Xiao Chen merasa tidak bisa lagi bertahan. 361 titik akupuntur di sekujur tubuhnya tiba-tiba terbuka.
Di setiap acupoints ini, sebenarnya ada Azure Dragon kecil. 361 naga Azure membuka rahang mereka dan langsung menyedot semua energi spiritual dalam tubuh Xiao Chen dan menyelamatkan hidupnya. Pusaran air di atas kepalanya belum berhenti dan energi spiritual segar segera mengalir. Ketika Xiao Chen tidak lagi dapat bertahan lagi, 361 naga Azure di titik akupuntur membuka rahang mereka lagi dan mengosongkan tubuh energi spiritual Xiao Chen. Jika dilihat dari kejauhan, 361 acupoints Xiao Chen memancarkan cahaya biru. Seluruh tubuhnya tampak seperti itu adalah Azure Dragon besar yang terbentuk dari banyak naga Azure kecil. Kabut keluar dari mulut naga saat melonjak ke depan dan meraung keras. Ia mengendalikan banyak fenomena ketika menerima baptisan guntur. Jadi martial spirit aku tidak menghilang. Hanya dipisahkan menjadi 361 naga Azure kecil dan bersembunyi di titik akupuntur aku. Saat Xiao Chen memikirkan ini, dia terkejut. Setiap kali Azure Dragon mengeringkan energi spiritual, Xiao Chen merasa seperti seluruh tubuhnya dicuci dalam energi spiritual. Itu sangat nyaman. Ini terjadi sebanyak 361 kali. Fenomena misterius di langit menghilang dan pusaran air di atas kepalanya memasuki tubuhnya dengan suara "Sow". Energi spiritual di sekitarnya akhirnya berhenti mengalir. Pusaran air berubah menjadi pusaran air miniatur Qi. Saat perlahan berputar, tetes Qi perlahan menetes ke bawah. Pada awalnya, tingkat tetesan sangat cepat. Setiap putaran pusaran air Qi berputar, akan ada satu tetes Qi. Menjelang akhir, tingkat melambat dan bahkan setelah revolusi 10 aneh, masih tidak akan ada setetes Qi. Ketika Xiao Chen menghitung, tepat ada 361 tetes cairan misterius ini. Dia tidak tahu apakah ini kebetulan atau tidak. Ketika Xiao Chen melihat dengan hati-hati, dia menjadi sangat bersemangat. Dia menemukan bahwa cairan ini adalah esens yang sangat murni. Aku jelas tidak memadatkan roh bela diri. Hanya pusaran air Qi. Berpikir itu sebenarnya dapat mengubah energi spiritual menjadi esensi. Aneh. Xiao Chen ragu ketika mengatakan ini. Sepertinya roh bela diri aku benar-benar tidak hancur. Itu hanya terus ada dengan cara lain. Ini bagus juga. Kondensasi esens dari pusaran Qi jauh lebih cepat daripada metode sebelumnya. Xiao Chen perlahan mengendalikan esensnya untuk beredar di seluruh tubuhnya. Dia menemukan bahwa kultivasinya belum jatuh sama sekali. Baik itu dalam hal kemurnian atau volume. Itu adalah Grandmaster Martial Grade Medial. Setelah Xiao Chen mengedarkan esensnya melalui siklus yang hebat, ia membuka matanya. Cahaya ungu keluar dan menembus malam yang gelap. Ini menjadi dua titik lampu ungu di matanya sebelum menghilang. Xiao Chen bangkit dan melihat ke kejauhan. Dia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan dan tubuhnya dipenuhi energi. Perasaan menggenggam kekuatannya sekali lagi menyebabkan Xiao Chen merasa sangat baik. Dia tidak bisa membantu tetapi mengaum. Itu seperti raungan naga, panjang dan terus-menerus. Itu bergema terus-menerus di sekitarnya. Mengaum, Xiao Chen menekan udara ke arah batu besar yang berjarak 50 meter. Tiba-tiba, acupoint Fengyan di telapak tangannya terbuka dan Azure Dragon di sana menghilang dan berubah menjadi untaian cahaya biru. Itu meluas ke seluruh lengannya dan seluruh lengan kanannya langsung dipenuhi dengan kekuatan besar. Sebuah kekuatan yang kuat terlempar ke arah yang ditinju Xiao Chen. Itu menghantam batu 2 meter dengan ledakan keras. Setelah batu besar itu dipukul, ia segera hancur berkeping-keping dan terbang kemana-mana. Azure Dragon di acupoint sebenarnya bisa berubah menjadi cahaya biru dan menyerang bersama dengan angin dari pukulannya. Ini adalah kejutan yang menggembirakan. Selanjutnya, kekuatannya sangat kuat. Ini hanya Azure Dragon dari salah satu acupoints namun sudah sangat perkasa. Jika aku bisa membuka semua 361 acupoint, seberapa kuat itu? Xiao Chen dipenuhi dengan harapan. Dia mencoba meninju beberapa kali tetapi menemukan bahwa titik akupuntur tetap tertutup. Tidak peduli apa yang dia coba, itu tidak akan terbuka. Pasti menghabiskan semua energi dan untuk sementara tidak bisa dieksekusi. Xiao Chen juga tidak khawatir. Masih ada waktu di masa depan dan tidak perlu terburu-buru. Setelah ini, Xiao Chen mengeluarkan Lunar Shadow Saber dari Universe Ring.
Dia mengeksekusi semua teknik bela diri yang dia tahu sekali. Tidak ada yang menghentikannya dari mengeksekusi semua teknik bela diri yang ia tahu. Lebih jauh lagi, bahkan ada beberapa perbaikan. Mereka secara signifikan lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Chen benar-benar santai setelah ini. Sepertinya dia sudah benar-benar memulihkan semua kekuatannya. Tidak hanya kepalan Songke, puncak Martial King, tidak berhasil menghancurkan roh martialnya, bahkan menghasilkan peningkatan kekuatannya. Atau mungkin, ini adalah wajah sebenarnya dari roh bela diri naga Azure. Itu akan dibangkitkan setelah dihancurkan dan membangun sistem yang sama sekali baru. Itu benar-benar membangkitkan potensi roh bela diri naga Azure yang Xiao Chen tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Sebuah kapal perang perak terbang cepat beberapa ratus meter di langit. Xiao Chen berdiri di pucuk pimpinan saat angin bertiup di telinganya. Sens spiritualnya menyebar ke seluruh lingkungan dan memeriksa daerah itu dengan cermat. Setelah ia memulihkan esensnya, ia dapat menggunakan sens spiritual dan harta karun rahasia. Setelah istirahat, Xiao Chen mengendarai kapal perang perak dan menuju ke ladang ramuan alami itu. Ada binatang roh peringkat 5, petir, ke arah timur laut. Itu menjaga ramuan peringkat 6, Phoenix Bloodfin. The Phoenix Bloodfin adalah ramuan alami yang dapat digunakan secara langsung untuk meningkatkan ki dan darah seorang pembudidaya. Ada piton yang dia tidak tahu nama dari arah barat laut tetapi itu harus menjadi puncak peringkat 5 Spirit Beast. Itu menjaga bunga teratai emas. Menurut kompendium budidaya, bunga teratai emas adalah bahan utama pil pengembalian misterius. Itu bernilai 100 batu roh kelas rendah. Ada serigala bermata satu di selatan. Itu adalah puncak roh binatang peringkat 5. Itu menjaga ramuan peringkat 6. Rumput jarum berdaun. Itu bernilai 50 seton roh kelas rendah. Petik 2. Sekarang Xiao Chen bisa menggunakan sens spiritualnya. Ia dengan cepat menyelidiki situasi di ladang ramuan dari ketinggian di langit. Dunia bawah tanah ini dipenuhi dengan energi spiritual. Ada segala macam harta alam. Dengan tanah kultivasi yang begitu besar, untuk sementara dia tidak punya rencana untuk pergi. Dia sedang bersiap untuk melakukan beberapa pelatihan. Yang dia butuhkan sekarang adalah ramuan yang bisa memperkuat tubuhnya. Xiao Chen menarik kapal perang perak itu kembali ke mata kanannya dan perlahan-lahan mendarat di sisi timur laut dari ladang ramuan. Ada anggur merah darah Phoenix di sana dan itu dapat digunakan untuk secara langsung meningkatkan ki dan darah pembudidaya. Itu bisa secara langsung meningkatkan kekuatan tubuhnya. Meskipun itu tidak sebanding dengan bunga 7 daun yang dapat mencakup efek seperti kelahiran kembali. Itu masih item yang dia tidak bisa memiliki terlalu banyak. Setelah memakannya, ia seharusnya bisa meningkatkan kekuatannya hingga 250 kg. Xiao Chen mendarat dengan kuat di tanah dan berjalan menuju oks petir itu. Sapi petir ditutupi kulit ungu dan setidaknya 3 kali lipat ukuran lembu dari bumi. Ada tanduk perak di kepalanya yang bisa langsung mengeluarkan kilat yang mengerikan. Itu bisa melumpuhkan seorang penanam dan bahkan bisa menumbuhkan penanam yang lebih lemah sampai mereka hangus. Melenguh. Ketika Lightning Ox melihat Xiao Chen mendekat, ia terus melenguh marah tanpa henti pada Xiao Chen. Roh binatang peringkat 5 sudah mengembangkan tingkat kecerdasan tertentu. Itu bisa mengatakan betapa berbahayanya Xiao Chen dan rasanya seharusnya tidak mendekatinya. Xiao Chen tersenyum tipis. Dia mengabaikan Mo dan mendorong tanah dengan kakinya. Semua otot di tubuhnya menggembung, diisi dengan kekuatan ledakan. Dia benar-benar mengandalkan kekuatan tubuhnya saat dia melompat ke arah sapi petir. The Lightning Ox memiliki reaksi yang sangat cepat. Instan Xiao Chen melompati. Itu mendorong tanah dengan 4 kakinya dan menendang awan debu. Kemudian dibebankan ke Xiao Chen yang terbang dari udara. Sapi petir sekitar 1000 kg. Tugasnya membawa sekitar 2500 kg kekuatan. Itu memiliki momentum yang sangat kuat. Akan mampu mendorong gunung kecil. Xiao Chen tidak menghindar. Saat dia mengepalkan tinjunya, itu mengeluarkan suara lipi-li pala. Semua kekuatan tubuhnya terfokus pada kepalan tangan kanannya saat dia memukul kepala Lightning Ox dengan keras. Bang! 1 orang dan 1 binatang buas berhadapan. Hampir 5000 kg kekuatan saling bentrok.
Itu mengeluarkan suara yang sangat keras ketika riak menyebar di udara di seluruh lingkungan. Tumbuhan yang lebih tinggi di ladang herbal semuanya berubah menjadi debu oleh riak dan hanya tertinggal di bagian bawah tanah. Ada kekuatan besar dan lengan Xiao Chen terasa mati rasa. Dia terjatuh sejauh 5 meter. Ketika dia mendarat, dia bahkan meluncur mundur sejauh 2 meter lagi. The Lightning Ox juga tidak merasa lebih baik. Itu mengetuk bergulir oleh pukulan. Tubuhnya yang besar berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti perlahan. The Lightning Ox bangkit dalam sekejap dan matanya mengungkapkan kemarahannya. Cahaya ungu listrik berkumpul di tanduk putih. Petir menghubungkan energi di sekitar yang mengalir deras ke tanduk. Dalam sekejap, itu berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Pilih pala. Sebuah sambaran petir ungu menerobos udara dan terbang ke arah Xiao Chen dengan kecepatan tinggi. Segala sesuatu yang disambar petir berubah menjadi abu ungu. Bahkan debu di udara. Saat melihatnya, petir itu tampak lebih menakutkan. Dengan satu pandangan, penonton dapat mengatakan bahwa kekuatan petir ungu tidak bisa diremehkan. Xiao Chen tidak berani menentangnya. Dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan berubah menjadi naga banjir. Dia melayang ke udara dan terus mengubah posisinya. Sebuah sambaran petir mengejar Xiao Chen dari belakang tanpa henti. Setelah beberapa saat, lingkungan Xiao Chen tertutup petir. Seolah-olah itu adalah kandang.